Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga segala aktivitas kesehatan kita dapat menjadi ibadah. Amin. Saya Taufan Pratama, penyuluh keluarga berencana yang kebetulan ditempatkan di Tombolok dalam rangka mengembangkan kampung KBK, karena di Tombolok dapat kampung KB mandiri selain kelurahan, maka saya berinisiatif bagaimana kalau model edukasi saya yang turun ke BK-BK rumah tangga. Jangan kita kupanggil di kantor. Barang kita terima jawaban itu dan saya tidak menyusahkan. Salah. Seperti pertemuan minggu lalu, saya janji akan cerita tentang 1000 hari pertama kehidupan. Di pertemuan pertama, saya tanya, apakah Arya sudah pernah mendengar 1000 hari pertama kehidupan? Bahasanya belum. Kalau sekarang, Arya sudah dengar? Belum. Stunting? Ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya mau cerita apa itu stunting. Tapi stunting bisa dicegah, cuma dia tidak bisa diobati. Ada jalan salah satu supaya dia tidak terjadi, dicegah sebelum terjadi. Dicegah sebelum terjadi. Untuk mencegah sebelum stunting terjadi, maka masuklah kita di 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira ini kan 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari kita dianggap positif sama dokter. Jadi bukan setelah lahir ya. Sejak itu bayi dikandung terjadi pembuahan, dibilangi makin positif, maka pada saat itu dia sudah dihitung. Kalau kita lihat ke 0 sampai 120 hari. Ini kita tahu berapa hari dalam kandungan itu kalau 9 bulan. Hitung-hitung beda. Kalau pukul rata 1 bulan itu cuma 30 hari, nah 9 bulan berarti 270. Nampak ada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 tambah berapa? Setelah dia lahir sampai cukup, berarti sampai 2 tahun masih kita peduli anaknya, bukan pada saat dalam kandungan. Banyak orang berpikir sejak dia kandung beri daerah setompi, jangan, sebelum lahir dia sudah dipeduli. Jadi kalau kita lihat di sini, mulai sejak dia ibu hamil dinyatakan mana bumil. Berapa bulan lagi ibu? 4 bulan, berarti 120 hari. Jadi beda perhatian antara 270 hari pertama dan setelah dia lahir sampai 2 tahun. Beda perlakuannya. Kalau dia dalam kandungan, maka yang butuh dapat nutrisi itu mamanya. Yang butuh dapat asupan itu mamanya, karena dia yang masih mengandung. Kemudian beda lagi perlakuan pada saat bayi sudah lahir, lebih konsen kepada anak. Mama tetap diperhatikan, tapi lebih konsen kepada anaknya. Kalau dalam kandungan, peruntukan anak, tapi mama yang makan. Tapi kenapa kuliah di siwa utama? Jadi mana peruntukan mereka? Ada namanya gizi adekuat. Jadi tidak semua orang besar sehat. Tidak semua orang besar terpenuhi gizinya. Karena kalau tidak, belum tentu dia tembus sekolah. Jadi ada saya mau kasih tahu, semoga berapa kata yang kita ingat hari ini di tempat ini pulang ke rumah itu bisa berkesan. Pertama, apa itu stunting? Gagal tumbuh pada anak. Gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi tidak semua orang ceper nanti karena mau stunting. Stunting identik dengan kurang asupan. Tiga minggu aku bilang, apa itu stunting, apa itu akut kronik. Terakhir, siapa yang bisa menyebutkan? Karena untuk memperbaiki, mencegah stunting, fokus terhadap 1000 hari pertama kehidupan, saya ajak
menegakkan yang namanya 8 fungsi keluarga. Satu orang bisa menyebut satu. Fungsi agama. Saya jelaskan sedikit. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang berencana membangun keluarga tapi tidak baik. Bahwa saya naik. Mau bikin keluarga tapi tidak mau keluarganya baik. Siapa yang mau? Kalau ada yang tidak mau berarti tidak normal. Ya? Coba angkat tangan yang tidak mau bagus keluarganya. Saya balik. Siapa yang mau bagus keluarganya? Ikuti ke 8 fungsi keluarga. Pertama, fungsi agama. Saya tidak harus tanya kepada muslim. Pokoknya kita memiliki keyakinan. Kita sangat pegang. Karena beda untuk hidup na Tonia karena tinggal agama sigantena. Pegang itu bahasa. Kedua apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa sih keluarga yang tidak mau ada kasih sayang dalam rumahnya? Tante may burak. Nah, di kulit berbeda namun ingin ibu ga. Nah, di tanah. Itu enak kan? Dan kalau tidak ada yang rindukan itu kurang normal juga dia. Kasih sayang wajib hukumnya ada dalam keluarga. Dina nanikana kasih sayang kasih tawa. Tidak. Bertanya ibu dari mana, bertanya anak saja sudah makan atau tidak, itu wajib kasih sayang. Ketiga, perlindungan. Karena di sini ada anak-anak. Inay labo ya pun nak besar-besar gitu anak-anak kan. Inay labo ya. Inay labo tuh. Orang tua. Jadi orang tua wajib tahu bahwa dia wajib melakukan perlindungan terhadap keluarganya. Teba bisa dapat bin mas mena boya. Bukan langsung bukan besar. Siapa kita cari nak? Sudah besar. Pasti mau lagi. Lapor di balak nah anak-anak. Dialah pelindungku yang terbaik. Pegang itu dan bikin kepercayaan sama anak dah bahwa kita layak menjadi orang tua yang dikagumi sama anak-anak dah. 4. Alat reproduksi. Sampai detik ini saya nggak mau bilang sombong. Bisa jadi saya lebih banyak bisa bercerita alat reproduksinya ibu dibandingkan ibu bercerita sendiri tentang kesehatan reproduksi tak. Karena kenapa? Bisa jadi karena tidak pernah dikasih tahu, kedua tidak mau cari tahu. Contoh kasus, saya punya anak 3 tahun, 6 dan 8, lalu anak tapi anak perempuan saya kasih tahu, cuma bapak dan mama yang bisa cium. Terapkan mulai hari ini sama anak-anak anak perempuan, tidak boleh disentuh sama orang lain kecuali bapak dan mamanya. Gitu. Itu hal sedikit, hal kecil tapi sensitif. Tapi kalau kita terapkan mulai hari ini, kasih tahu itu anak-anak gadis nairanya seluk balak, dia harus berontak. Karena dia orang pur-pur sih, jangan. Yang bisa kasih begitu kira bapak jadi nggak mau masak. Oh, pegang itu dik. 5. Sosial budaya. Jadi bukan berarti kita mau membangun keluarga lantas kita tidak mengenal tetangga kiri kanan. Karena keluarga terdekat adalah tetangga. Jadi untuk membangun keluarga yang bagus, aminawantong ini kan ya, baju kayak dia nentang, keren ya. Lanjut, 6. Pendidikan. Ada saya mau bilang begini kalau masalah pendidikan. Masih kurang orang bilang, tapi semoga di kesempatan hari ini kita bisa lakukan. Siapa punya anak SD? Ada anak SD tak? Kita sudah bisa tahu itu anak SD tak lebih suka pelajaran apa? Ada kesalahannya sekarang kita orang tua. Kalau ada anak tak tidak tahu matematika, lebih jago tajwid, maka langsung dipantamat kursus matematika. Ketika anak di matematika anak, tapi cara dikit tajwid, anak yang balik apa yang dia bisa, maka itu kasih kursus, maka nanti dia bisa menjadi ahli. Tapi punah tajwid jaga manjil, nambah matematika yang tidur nanti nangai.
Cukup dia bisa berhitung, karena semua manusia punya kelebihan masing-masing. Bisa jadi anak-anak tidak tahu bahasa Inggris, tapi pintar melukis. Mendingan dia dikasih masuk sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, sepakat? Jadi jangan marahin anak kalau ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang tidak tahu masing-masing itu dimarahin. Dibagikan kuliah bahasa Inggris. Karena tidak semua yang Karena tidak semua itu yang orang tua mau baik, ada semua di anak tak. Kan coba melalui anak tak, seri Korea matematika, seri kuliah bahasa Inggris, seri cara ditajin, cantik rumah tak. Oke, 8 ekonomi. Saya suka sebenarnya kalau ada bapak-bapak datang, bahwa tanggung jawab keluarga itu ada di kepala keluarga. Sekian dari saya. Kalau ada kebaikan, salah itu karena Allah. Kalau ada kekurangan, itu pasti wujud dari saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.